Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hulita lisawmikal yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'alakum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hal ini untuk mengubur sifat yang menjadi lawannya, yaitu sifat takabur atau sifat sombong. Tawadhu ini sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan dan juga hablum minan nas. Hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan kepada sesama. Tawadhu ini hafal betul bagaimana kisah makhluk terlaknat iblis laknatullah dikeluarkan oleh Allah dari surga. Iblis, dia merasa lebih baik dari Nabiullah Adam karena dia diciptakan dari api, sementara Nabiullah Adam diciptakan dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka itu dia merasa diri lebih baik dari Nabiullah Adam alaihissalam. Sebagai konsekuensinya akhirnya karena kesombongannya itu dia dikeluarkan dari surga. Demikian juga kita yang nantinya akan masuk surga tidak akan bisa masuk surga
jika dalam diri kita terhadap rasa kesombongan, rasa merasa diri lebih baik dari orang lain, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat perasaan sombong, takabur, merasa diri lebih baik, meskipun itu sebesar biji sawi. Kita tahu biji sawi itu sangat kecil. Jika itu ada pada diri kita, pada diri manusia, kesombongan, maka kita tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana iblis yang sudah berada di surga karena kesombongannya, maka dikeluarkan oleh Allah dari surga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali memberikan tips bagaimana kita menempatkan diri kita agar kita itu bisa bertawadhu, bisa termasuk semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyampaikan bahwa kita harus merasa bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Ketika kita bertemu dengan orang lain, merasalah bahwa orang ataupun orang kafir. Beliau Al-Ghazali mengatakan kita harus merasa tidak lebih baik dari anak kecil, terutama anak-anak yang belum baligh, yang belum ditaklif oleh Allah, dicatat oleh Allah kalau dia melakukan dosa-dosa, termasuk anak-anak yang mungkin ramai di masjid dan sebagainya. Kita masuk akal kalau merasa bahwa mereka lebih baik. Mengapa demikian? Kalau mereka membuat kesalahan ataupun dosa tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka belum baligh. Tapi kita setiap saat, setiap nafas, setiap pikiran dan hati kita selalu melakukan dosa-dosa. Maka layak, kata Imam Ghazali, kita menempatkan diri bahwa anak-anak kecil yang belum baligh itu lebih baik dari kita. Demikian juga terhadap orang dewasa, orang yang sudah senior, lebih tua dari kita. Kita juga harus merasa bahwa mereka lebih baik karena mereka balighnya lebih dulu, karena mereka ibadahnya lebih banyak dan bertobatnya juga lebih banyak. Sementara harus merasa tidak lebih baik. Kita menempatkan diri kita, mereka lebih baik dari kita. Karena apa? Hadirin rahimakumullah, bisa saja mereka melakukan satu kesalahan atau dosa karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Sementara mungkin kita sudah tahu bahwa itu adalah suatu larangan Allah, tapi kita tetap melanggarnya, sehingga konsekuensinya mereka mungkin lebih baik dari kita, kata Imam Al-Ghazali. Yang berikutnya terhadap orang kafir, orang yang belum beriman, kita juga merasa bahwa mereka juga mungkin lebih baik dari kita. Mengapa demikian? Hadirin rahimakumullah, bisa saja di akhir hayatnya mereka beriman, bisa saja mereka di akhir hayatnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sehingga mereka meninggal menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara kita belum tentu. Contoh seperti ini banyak. Dalam kisah-kisah terdahulu banyak sekali orang yang ahli maksiat, orang yang kafir akhirnya husnul khatimah, dimasukkan dalam surganya Allah. Sementara orang yang beriman dan orang yang taat akhirnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Sekalipun hamba utama Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila ada orang-orang bodoh, babul hadis mengatakan at-tawadu'u min akhlaqil anbiya wat takabburu min akhlaqil kuffar wal qara'ina, yang artinya adalah tawadu itu atau rendah hati itu merupakan bagian dari akhlak atau perilaku para nabi, sedangkan takabur atau sombong itu adalah akhlaknya orang-orang kafir dan juga orang-orang yang mempunyai sifat seperti Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu kita harus merendah bahwa kita itu sebagai seorang hamba yang lemah.
kepada sesama manusia sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kita harus merasa bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Tapi dalam kenyataannya mungkin ini adalah sangat sulit, karena mungkin kita ini merasa lebih baik karena kita punya banyak prestasi, karena kita mempunyai banyak gelar, karena kita mempunyai banyak harta, dermawan, suka sedekah, kemudian suka berjamaah di masjid. Itu yang mungkin menyebabkan dalam diri kita merasa bahwa diri kita itu lebih baik. Mari kita hilangkan semuanya, karena semuanya itu akan menjadi penghalang kita. Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua senantiasa bersikap lemah lembut, tawadhu dalam menghadap Allah dan bergaul kepada sesama manusia. Mudah-mudahan wabah penyakit corona yang masih ada ini, meskipun sudah menunjukkan tanda-tanda berkurang, mudah-mudahan segera dicabut oleh Allah SWT. Allahumma innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Sayyidina Muhammad la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiy qadima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina rabbana innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahidina Muhammad. Allahumma farriz ummata sayyidina Muhammad farjan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyahum min syarri masaibid dunya waddin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wal ghala wal mihan wa su'al fitan waz zalazila waz zina wa corona min baladina hadza khassa.